semua, perlu kita ketahui para milenial saat ini sudah banyak yang melek dengan investasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi membuat semua orang lebih mudah untuk mempelajari dan memulai investasi. Salah satu instrumen investasi yang populer adalah saham. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami saat baru memulai investasi saham. Salah satu istilah umum yang perlu diketahui investor saham adalah Initial Public Offering. Apa itu IPO? IPO atau Initial Public Offering dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menawarkan dan menjual saham kepada publik secara umum atau pertama kali. Atau lebih jelasnya, Initial Public Offering atau IPO adalah penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Tentu saja hal ini dapat membuat perusahaan yang awalnya ada perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat luas atau publik untuk memilikinya. Melalui IPO, masyarakat bisa membeli saham dan perusahaan dapat memperoleh dana tambahan dengan menawarkan saham ke publik. Maka perusahaan tersebut akan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan publik atau terbuka. Bagaimana proses Initial Public Offering atau IPO atau go public suatu perusahaan pada pasar modal? Yang pertama, perusahaan perlu mendapatkan persetujuan dari stakeholders dan mempersiapkan penjamin emisi yang membantu perusahaan dalam IPO. Yang kedua, emiten harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, perusahaan membuka masa penawaran saham offering kepada publik setelah pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK. Yang keempat, Bursa Efek Indonesia memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan serta memberi kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kelebihan dan kekurangan Initial Public Offering atau IPO. Kelebihan dari perusahaan melakukan IPO yaitu: pertama, perusahaan mendapatkan modal tambahan. Kedua, membuka peluang keuntungan besar bagi perusahaan. Yang ketiga, investor mendapatkan likuiditas. Yang keempat, saham IPO dapat dijual. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, mendapat insentif pajak. Kekurangan dari perusahaan melakukan IPO yaitu: yang pertama, melakukan IPO membutuhkan biaya besar dan mahal. Kedua, perusahaan diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan, pajak, akuntansi, dan bisnis terkait kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan risiko yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Keempat, fluktuasi harga saham dapat mengganggu fokus dari strategi manajemen dalam menjalankan bisnis.